Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Herlina Eka Rosita dengan NIM 0508333245. Di sini saya akan melakukan promosi perpustakaan Hausi. Namun, sebelum mengenal lebih jauh apa itu perpustakaan Hausi, penting bagi kita untuk mengetahui apa sih perpustakaan. Jadi, menurut pendapat dari Gracia dan Lucky, perpustakaan merupakan salah satu sarana pembelajaran sepanjang hayat, yang mana dengan perpustakaan dapat menjadi sumber bagi masyarakat dalam menggali pengetahuan yang dapat dilakukan kapan saja secara berkelanjutan. Dan tujuan dari presentasi ini yang pertama memberi informasi terkait perpustakaan umum. Yang kedua mengenalkan layanan, fasilitas hingga kegiatan yang dimiliki perpustakaan umum. Dan yang tidak kalah pentingnya yang ketiga yaitu mempengaruhi pemustaka untuk berkunjung ke perpustakaan. Nah, apa sih perpustakaan Hausi itu? Jadi, perpustakaan Hausi atau Hausi Library ini merupakan perpustakaan umum yang didirikan tahun 2011 dan diresmikan oleh pemerintah setempat. Dan yang membedakan perpustakaan Hausi dengan perpustakaan pada umumnya yang ada di Indonesia ini, yaitu perpustakaan Hausi mengusung gaya klasik yang terinspirasi dari perpustakaan di luar negeri. Untuk yang bertanya-tanya, mengapa sih diberi nama perpustakaan Hausi atau disebut Hausi Library? Jadi, Hausi ini diambil dari kata rumah dalam bahasa Inggris, yaitu house yang dimaksudkan sebagai rumah bagi masyarakat untuk mengeksplorasi pengetahuan melalui koleksi yang dimiliki perpustakaan. Dan tidak berbeda dengan perpustakaan pada umumnya, yang mana perpustakaan Hausi ini juga memiliki visi misi dalam menjalankan kinerja atau memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang mana visinya yaitu terciptanya masyarakat yang hebat dari pengetahuan yang didapat. Sedangkan terdapat 3 misi, yaitu yang pertama menyediakan koleksi perpustakaan yang beragam, yang kedua memberi layanan dan fasilitas perpustakaan yang memadai, dan yang ketiga menciptakan program dan mengadakan kegiatan perpustakaan yang bermanfaat. Tidak jauh berbeda dengan perpustakaan-perpustakaan umum pada umumnya, yang mana di perpustakaan Hausi juga menyediakan beberapa layanan sekaligus fasilitas yang memadai yang dapat mendukung pelayanan kepada pemustaka. Layanan pertama yaitu layanan sirkulasi. Pada layanan ini pengunjung dapat melakukan peminjaman, pengembalian hingga perpanjangan koleksi perpustakaan. Yang kedua terdapat layanan referensi, yang mana pada layanan ini pengunjung dapat mengakses koleksi referensi seperti kamus, ensiklopedia, biografi, dan lain sebagainya. Layanan ini juga menyediakan penelusuran informasi referensi bagi pemustaka yang membutuhkan. Dan layanan terakhir, dan layanan ini juga tidak kalah pentingnya dengan layanan-layanan yang lain, yang mana dengan layanan ini pengunjung dapat memanfaatkan berbagai fasilitas baca di tempat yang telah disediakan oleh perpustakaan dengan desain interior perpustakaan yang artsy. Lanjut, terdapat 2 fasilitas yang disediakan oleh perpustakaan Hausi. Yang pertama yaitu studio mini, yang mana studio mini ini terdapat LCD proyektor dan speaker yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang rekreasi bagi pemustaka untuk mengakses koleksi audiovisual. Dan yang tidak kalah pentingnya dan pasti dibutuhkan oleh pemustaka yang terutama yang sedang mengerjakan tugas atau yang menyelesaikan pekerjaan di perpustakaan, yaitu adanya fasilitas Wi-Fi. Fasilitas Wi-Fi ini memudahkan pengunjung untuk dapat terus terkoneksi dengan internet selama melakukan kembali informasi di perpustakaan. Selain gaya klasik yang diusung oleh perpustakaan Hausi yang membuatnya membedakan atau beda dengan perpustakaan pada umumnya di Indonesia, adanya salah satu keunggulan yang dimiliki oleh perpustakaan Hausi yang juga membedakan dengan perpustakaan pada umumnya, yaitu face recognition.
Yang mana face recognition ini merupakan absensi pengunjung yang dapat dilakukan dengan teknologi face recognition melalui alat scan wajah yang ada di pintu masuk perpustakaan. Yang mana biasanya sebelum memasuki perpustakaan kita diwajibkan untuk melakukan absensi dan pada umumnya dilakukan dengan menunjukkan kartu anggota atau mengisi daftar hadir melalui buku secara manual yang biasa diterapkan oleh perpustakaan pada umumnya, namun pada perpustakaan ini semuanya dapat berjalan dengan efisien dan efektif karena pengguna atau pemustaka tidak perlu khawatir lagi apabila lupa membawa kartu anggota saat berkunjung ke perpustakaan, karena dengan teknologi ini pemustaka dapat dengan mudah untuk melakukan scan wajah sehingga dapat terdeteksi kartu anggota atau nama keanggotaan yang telah didaftarkan sebelumnya. Oleh karena itu, bagi pengguna yang sebelumnya belum terdaftar keanggotaan di perpustakaan ini dapat melapor kepada petugas untuk dilakukan pembuatan face recognition ini. Peminjaman koleksi dapat dilakukan dengan melapor kepada petugas dan menunjukkan kartu anggota jika ingin melakukan peminjaman koleksi umum untuk dibawa pulang. Bagi koleksi referensi hanya dapat dibaca di tempat, dan untuk koleksi audiovisual, pemustaka dapat lapor ke petugas untuk akses koleksi pada studio mini milik perpustakaan. Selain koleksi cetak dan koleksi video yang dapat diakses di perpustakaan Hausi juga menyediakan beberapa koleksi digital yang dapat diakses di luar perpustakaan. Yang pertama ada e-book, yang kedua jurnal, dan yang ketiga video. E-book sendiri dapat diakses melalui aplikasi milik perpustakaan yang dapat diunduh pada Play Store dengan nama Hausi Libs. Aplikasi juga dapat diakses melalui website perpustakaan www.hauslibs.com. Pada menu e-book, kemudian akan otomatis menuju Play Store untuk download aplikasi. Yang kedua yaitu e-journal, dapat diakses juga melalui website perpustakaan www.hauslibs.com pada menu e-journal. Dan yang terakhir yaitu video, yaitu dapat diakses melalui media sosial milik perpustakaan seperti YouTube. Tentunya tidak berbeda juga seperti perpustakaan umum pada umumnya, yang mana perpustakaan ini juga memiliki program sekaligus kegiatan yang tidak kalah menariknya. Terdapat 3 program yang Terdapat 3 program yang diselenggarakan oleh perpustakaan Hausi ini. Yang pertama, lomba untuk semua kalangan seperti lomba storytelling, penulisan artikel ilmiah, menulis cerpen, dan lain sebagainya. Yang kedua, workshop atau pelatihan seputar perpustakaan seperti cara akses perpustakaan digital berbasis Lean, cara merawat koleksi agar tidak cepat rusak, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu seminar atau webinar seputar perpustakaan seperti literasi, layanan perpustakaan, dan lain sebagainya. Untuk kegiatannya juga tidak kalah menarik nih. Yang pertama, terdapat perpustakaan keliling atau biasa disingkat pusling, dan biasa dilakukan ke sekolah atau tempat umum seperti taman hingga acara tertentu seperti Car Free Day. Yang kedua yaitu podcast bedah buku yang dilakukan setiap minggunya, terutama pada buku yang ditetapkan sebagai Book of the Week karena frekuensi peminjamannya yang cukup tinggi. Dan yang ketiga dan tidak kalah menariknya yaitu ada dongeng anak 15 menit yang diwakilkan oleh salah satu anak dari sekolah yang berbeda setiap minggunya dengan dongeng yang bebas dan sudah dipersiapkan sebelumnya. Untuk keanggotaan dan cara akses perpustakaan dapat dilakukan dengan mudah oleh pengguna baru atau pemustaka baru yang ingin berkunjung atau menjadi anggota dari perpustakaan Hausi ini. Yang mana untuk keanggotaan, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan pendaftaran keanggotaan dengan KTP oleh petugas. Bagi pelajar tidak perlu khawatir karena bagi pelajar yang belum memiliki KTP cukup melaporkan nama, umur, dan asal sekolah. Yang kedua, melakukan pembuatan data untuk face recognition. Yang ketiga yaitu pembuatan dan penyerahan kartu anggota, yang mana kartu anggota ini penting untuk dimiliki setiap anggota
atau setiap pemustaka yang menjadi anggota perpustakaan, karena kartu anggota ini akan dipergunakan untuk peminjaman koleksi yang dibawa pulang, dan wajib menunjukkan kartu anggota saat melakukan proses peminjaman koleksi tersebut, dan kartu anggota yang ditunjukkan yaitu kartu anggota fisik. Selain itu juga digunakan untuk menanggulangi error atau rusaknya face recognition. Sedangkan untuk cara akses perpustakaan cukup mudah sekali. Yang pertama yaitu untuk perpustakaan fisik. Dapat langsung datang ke perpustakaan pada alamat Jalan Raya Dalam nomor 11. Sedangkan untuk perpustakaan digital, pemustaka cukup mengakses website yang telah disediakan milik perpustakaan yaitu www.houselips.com. Nah, gimana? Masih belum tertarik atau udah tertarik nih untuk memanfaatkan layanan sekaligus fasilitas yang ada di perpustakaan Hausi? Yuk ke perpustakaan. Dengan ke perpustakaan, kalian dapat meningkatkan literasi, menjadi sumber belajar sepanjang hayat, dapat meningkatkan minat baca, menjadi sumber informasi, serta sekaligus bantu dalam menggali pengetahuan. Kalian dapat berkunjung ke perpustakaan Hausi loh dengan mudah. Cukup datang ke perpustakaan sesuai alamat yang telah disebutkan tersebut dengan jam buka layanan pada hari Senin sampai Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai 15 waktu Indonesia Barat. Untuk hari Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan kita juga buka loh di hari Sabtu, di hari weekend, yang mana pada pukul 08 waktu Indonesia Barat sampai 11 waktu Indonesia Barat. Sayangnya di hari Minggu dan hari besar atau tanggal merah kita libur. Nah, untuk yang ingin mengetahui atau yang ingin tanya-tanya tentang lebih lanjut terkait perpustakaan Hausi ini, kalian dapat berkunjung ke website perpustakaan www.houselips.com atau melalui email houselips@gmail.com, atau yang hobi melihat video-video, karena kami juga memiliki koleksi digital berupa video di YouTube @houselips. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait perpustakaan umum yaitu perpustakaan Hausi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.